Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Dr. Insinyur Kukuh Kurniawan, Sarjana Teknik Magister Engineering. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan Prakoso dengan NIM A012302. Kali ini saya ingin membahas tentang hasil resum dari 5 kelima seminar hasil yang telah saya ikuti. Yang pertama ada dari Mbak Sylvia Putri Novinta Jayanti dengan judul Tinjauan Daya Dukung Pondasi Borpel menggunakan metode Rest-Write dan metode Praksis dua dimensi. Di sini saya mengkritik ada 3 kritikan, yaitu pertama ketergantungan parameter tanah, yang dimana metode Praksis 2D sangat sensitif terhadap input parameter. Jika ada data laboratorium yang kurang akurat, hasil pemodelan juga bisa menyesatkan. Yang kedua, ada penyederhanaan dimensi, yang dimana penggunaan metode dua dimensi aksisimetri atau plane strain pada praksis tidak sepenuhnya menangkap perilaku 3 dimensi tiang tunggal kelompok secara real. Yang ketiga, ada keterbatasan Rest-Wake. Metode empiris ini tidak mampu memodelkan perilaku nonlinear tanah serta tahapan konstruksi pengecoran di lapangan secara bertahap. Dan saran saya adalah yang pertama ada uji sensitivitas parameter. Disarankan para presenter menambahkan analisis sensitivitas terhadap nilai modulus elastisitas tanah untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap deformasi. Yang kedua adalah kombinasi uji lapangan, yang dimana hasil perhitungan sebaiknya divalidasi dengan data real, pengujian di lapangan seperti PDA atau static loading test jika tersedia. Yang ketiga ada rekomendasi desain. Untuk tahap perencanaan awal, gunakan Restwork karena lebih baik, lebih praktis dan aman. Tanggal praksis dua dimensi digunakan untuk optimasi detail efisiensi bahan saja. Lalu yang kedua ada dari Mbak Arinda Diva Karisma dengan judul pengaruh jarak, diameter, dan panjang soil nailing terhadap jarak angka aman pada analisis stabilitas lereng. Di sini saya memberikan 3 kritikan juga. Yang pertama diskrepansi output perhitungan. Terdapat selisih angka aman yang cukup signifikan antara hitungan manual dengan analisis berbasis software Geo5 pada kondisi awal. Hal ini tentu perlu ditelaah batas koreksinya. Yang kedua ada aspek finansial dan alternatif. Alokasi anggaran mencapai 2,2 miliar tergolong tinggi. Presenter juga belum menyajikan studi komparatif dengan alternatif penggunaan lain. Misalnya dengan metode terasing atau penanganan vegetasi bagi tekstil. Yang ketiga ada parameter dinamis air. Pengaruh fluktuasi muka air tanah atau MAT akibat infiltrasi hujan belum disimulasikan secara mendalam pada kekuatan lekatan baku. Saran saya ada 3 juga, yaitu yang pertama validasi software pembanding. Disarankan melakukan permodelan ulang menggunakan software pembanding lain seperti Plaxis 2 dimensi atau Slide Precision untuk memverifikasi keakuratan nilai SF pada Geo5. Analisis value engineering perlu dilakukan optimasi lebih lanjut terhadap tata letak susunan kisi paku atau spasi jarak untuk menekan biaya konstruksi tanpa mereduksi kekuatan struktur utama. Yang ketiga ada instrumentasi monitoring. Disarankan menambahkan sistem monitoring pada jangka panjang pada lereng-lereng pasca konstruksi seperti pemasangan in- inclinometer untuk memantau pergeseran tanah secara aktual. Yang ketiga ada dari Mbak Disi Nancy Wardanisi yang dengan judul Analisis Stabilitas Dinding Penahan Tanah tipe cantilever pada lereng jarak di kilometer 6 DI Kalibawang menggunakan software Plaxis 2 dimensi dan Geo5. Di sini kritik saya ada 2. Yang pertama narasi deformasi.
nilai deformasi plaksis tanpa perkuatan sebesar 15,3 meter, 43 meter, seharusnya interpretasikan sebagai kondisi runtuh total atau kolaps, bukan sekedar pergeseran elastis biasa. Yang kedua, ketiadaan tabel komparasi. Hasil dari ketiga metode masih disajikan terpisah pada slide berbeda, sehingga menyulitkan audiens untuk membandingkan datanya secara langsung. Untuk saran saya, sinkronisasi parameter meninjau ulang kondisi batas dan distribusi beban lajur kendaraan pada hitungan manual agar mendekati input model di G5. Yang kedua, ada gunakan tabel metrik resume, menambahkan satu slide rangkuman yang menyandingkan antara tiga metode tersebut secara berjejer berdampingan dengan batas izin standar nasional Indonesia atau SNI. Yang selanjutnya ada dari Mas Alam di Bawardana dengan judul tinjauan penurunan pada tanah gambut yang diperkuat dengan kolom semen. Di sini ada dua kritik juga. Yang pertama ada potensi kesalahan komparasi. Penggunaan konfigurasi variasi kolom yang terlalu banyak pun meningkatkan resiko human error dan kesalahan tidak konsisten akibat ketidakstabilan alat uji di laboratorium saat pengerjaan manual. Yang kedua ada keterbatasan dimensi di pemodelan. Penggunaan aplikasi Plaxis 2 dimensi dinilai terlalu rumit dibandingkan dengan Plaxis 2 dimensi untuk cakupan skala laboratorium. Untuk saran saya sebaiknya kurangi variasi konfigurasi kolom karena terlalu banyak juga. Yang kedua ada disarankan melakukan pengecekan atau perbaikan alat konfigurasi secara berkala agar proses bongkar pasang konfigurasi kolom berjalan lebih mudah dan presisi tentunya. Yang terakhir ada dari Mbak Yolanda Novia Rizky Saputri dengan judul analisis daya dukung pondasi spool file menggunakan metode Deriuter Berry 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 dan metode numerik. Di sini kritik saya ada dua ketidaksamaan satuan. Hasil dari metode manual menggunakan satuan kilometer, tapi metode Meyerhof menggunakan satuan ton. Sementara di GeoVF kembali menggunakan kilonewton. Hal ini menyulitkan pembaca atau audiens untuk membandingkan performa ketiga metode secara langsung. Dan yang kedua ada kesimpulan kurang detail, yaitu gambar kesimpulan hanya menyebutkan nilai-nilai maksimum secara acak tanpa menyajikan matriks perbandingan antara tiga metode tersebut dan tidak menyajikan juga gap selisih rata-rata antara hitungan manual dan Geo5. Saran saya penyertaan satuan gaya semua satuan dalam tabel rekapitulasi dan pembahasan sebaiknya diseragamkan dalam satu sistem satuan saja, misalnya seluruh satuan dikonversi dalam satuan kilonewton ataupun ton agar lebih konsisten dan informatif. Yang kedua ada tambahkan grafik komparasi. Sebaiknya disajikan grafik hubungan antara kedalaman dengan kapasitas daya dukung yang menyandingkan kurva Director, Meyerhof, dan Geo5 dalam satu diagram untuk mempermudah visualisasi atau mempermudah audiens untuk membaca data tersebut. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.